Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan tim Jokowi di saat Jokowi mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, ada beberapa tim, salah satunya adalah Widodo yang membuat pengakuan di acara Rakyat Bersuara dan membongkar otak pembuatan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Jadi menurut netizen ya, sudah segamblang ini, tetapi penegak hukum hanya diam. Bahkan UGM sampai sekarang pun tidak berani membuka ijazah dan transkrip nilai ke publik. Padahal sudah diputuskan oleh PT UN menolak banding daripada UGM ya. Widodo tanpa Jokowi, mantan tim Jokowi akhirnya berkicau guys. Dia membongkar otak pembuatan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Ini termul dilarang nonton nih, karena percuma mereka nonton, kupingnya mampet. Soal kekurangan dokumen, Anda sempat tahu Pak Wid? Waktu 2000 Betul, sebentar. 12 menjelang saat DKI waktu Ini kan ada 4 tuduhan. Oke. Yang tuduhan keempat, ini katanya saya otak pemalsuan di Pasar Pramuka ijazah Ya. Pak Jokowi. Tudingnya seperti itu. Jadi begini, saya sebutkan aja. Yang setahu saya, orang yang diajak Pak Jokowi, orang Solo, itu ada 6. Saya sebut aja. Satu yang namanya David, yang kedua Anggit, yang ketiga Muhammad Isnaini, yang selanjutnya Widodo saya, dan yang terakhir Sigit Widiawan. Itu saya kenal semua. Sama Eko Sulistyo. Oke. Jadi ada 6. Pak Sigit yang sempat di salah satu bank BUMN ya. Saya kurang tahu itu. Ya. Jadi, lah pada kesempatan ini saya jelaskan 6 orang itu diajak Pak Jokowi nggak berbarengan. Ada 3 tahap. Jadi tahap pertama 4 orang. Yang pertama David, Anggit, Muhammad Isnaini, dan Eko Sulistianto. Itu pada saat pendaftaran, sebelum pendaftaran sampai pendaftaran. Oke. Terus tahap kedua yang namanya Widodo. Itu tahap setelah pendaftaran, sebelum kampanye. Oke. Karena tugas saya membantu bendahara. Jadi nggak ada korelasinya pekerjaan untuk pemenuhan dokumen itu. Terus selanjutnya tahap yang ketiga itu pada saat kampanye, itu Sigit Widiawan. Oke? Ini DKI waktu itu ya. Cakup. Baik. Nah, setelah itu saya kenal Pak Iman itu juga pada saat akhir kampanye. Sebagai apa waktu itu kenal Pak? Dia ketua relawan. Tahun berapa itu Pak? 2012. Oke. Ketua relawan waktu itu 2012 sudah kenal Pak Paiman ya? Iya. Ya, catat dulu ini. Saya kenal. Tapi pada saat akhir kampanye. Oke. 2012 karena dia sebagai ketua relawan di situ. Gitu. Oke, saya kenal Denny Iskandar. Jadi sebelum saya jelaskan ke situ, saya ke Jakarta. Itu saya dikenalkan ke Pak Pras. Pak Pras Setio Edi Marsudi karena sebagai bendahara. Nah, waktu ketemu Pak Pras sendiri, itu pada saat Pak Jokowi belusukan, Pak Pras di pinggir jalan. Dia pakai baju putih, pendek, lengan pendek, pakai kerah. Setelah acara selesai, saya diajak ke posko pemenangan Jalan Borobudur 22 Menteng, bukan Jalan Menteng nomor 222. Nggak ada itu, saya nggak pernah tahu di situ. Oke, Borobudur 22. Oke. Jadi saya pikir dengan jawaban saya lah, akhirnya saya itu ke posko, ke ruangannya Pak Pras. Di situ ada lagi, saya nggak mau nyebut nama tapi saya nggak mau melebar kemana-mana. Saya sebut inisialnya aja. Timnya Pak Pras dalam bendera itu satu cowok, namanya inisialnya M. Satu cewek inisialnya N. M dan N, Mama dan November ya. Oke. Disitulah ruangan. Akhirnya saya dikasih meja satu, kursi untuk bekerja di situ tiap hari untuk mengerjakan di situ. Sebentar. No, denger kan? Kalian denger kan? Tapi udah tak bilang, pokoknya termul dilarang nonton, karena percuma. Dengan dihadirkan fakta seperti ini, pasti termul akan bilang, buat itu hoax, matamu itu hoax. Hoax itu ketika ada seorang presiden yang berjanji ingin membangun 8 lapangan bola di IKN dan dibiayai oleh FIFA, dan ternyata sampai sekarang omong kosong. Guys, sepertinya baru akan ada rektor UGM yang masuk penjara karena ngotot menutupi informasi terkait dengan dokumen mantan Presiden Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM 1980-1985. Kalau benar kuliah ya. Tapi intinya Rektor UGM Ova Amelia sekarang ini tidak patuh pada putusan KIP, Komisi Informasi Pusat, yang mewajibkan UGM untuk memberikan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh publik terkait dengan
status kemahasiswaan Pak Jokowi itu. Malah Rektor UGM mengajukan banding di Pengadilan Tun Jakarta, dan malunya lagi ditolakkan seluruh permohonan bandingnya itu ditolak, kan malu. Nah sekarang tunggu apa lagi? Ini kan Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan atau unsur publik yang lain yang membutuhkan dokumen Pak Jokowi saat kuliah di UGM, itu segera kasih ke mereka itu. Mumpung ini kan masih ada sidang-sidang di pengadilan, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan atau yang lain-lain lagi yang akan menyusul, yang dituntut oleh mantan Presiden Jokowi kan, atau dilaporkan oleh mantan Presiden Jokowi. Nah sekarang saatnya buka ke publik, itu jempol untuk Rektor UGM jika segera mewujudkan itu. Untuk apa ditahan? Untuk apa ditutup-tutupi? Semakin membangkang pada putusan itu, semakin pimpinan UGM yang sekarang ini, dianggap satu ini sudah dapat apa-apa ini untuk misi atau dengan pesan khusus, jangan kasih dokumen Pak Jokowi. Atau memang barangkali tidak ada dokumen itu di UGM. Tidak adanya itu karena dua alasan. Satu, sudah hilang dokumennya. Yang kedua, nah ini yang tidak akan baik, yaitu Pak Jokowi tidak pernah ada di UGM. Tapi kan fakta yang disampaikan oleh teman-temannya, teman-teman seangkatannya Pak Jokowi pernah kuliah di UGM. Jadi nggak usah ditutupi, untuk apa? Foto di ijazah sama keterangan Pak Kasmujo, bukan pembimbing baik akademik maupun skripsi. Iya, harusnya kalau orang pernah kuliah, pernah ujian skripsi, dia hafal ya, dosen pembimbingnya Dosen pembimbingnya siapa? pasti hafal lah. Hafal ya? Apalagi jadi orang. Ijazah yang dipakai untuk kepentingan, untuk jabatan publik, itu merupakan informasi publik. UGM di satu sisi dia sangat ngotot, tapi memberikan alibi yang sangat lemah. UGM tidak punya data kapan Jokowi melakukan legalisasi. Palsu, benar-benar palsu atau aspal? Asli tapi palsu. Ya Itu dua hal yang berbeda. saya menduga aja sih ini palsu. Kalau konsekuensi putusan PT UN ini bagi UGM apa? Selain bahwa dia harus membuka akses untuk itu. Konsekuensinya kan jelas memang dia harus buka kan. Ini perintah undang-undang. Ya kan? Itu di Undang-Undang KIP itu sudah jelas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kalau dia tidak melaksanakan, ada ketentuan pidananya di sana. Ya, di ketentuan pidana itu pasal 52, bahwa kalau dia tidak memberi apa yang diminta oleh publik, itu di hukumannya sih memang maksimal 1 tahun ya. Nanti yang dikenain siapa? Apa yang kenanya UGM? Jelas pimpinannya, rektor lah, dan orang-orang sekitarnya ya, karena di situ kan pimpinan ya, itunya. Jadi ada sanksi pidananya memang undang-undang ini. Ada deadline nggak untuk itu? Ya. Ada deadline untuk UGM? Berapa bulan, berapa hari, berapa lama sampai kemudian mereka? Sebenarnya kalau habis putusan itu kan ada jeda eksekusinya. Hanya begini, peradilan Indonesia itu ya kalau hadap dengan lembaga negara gitu seperti UGM, lembaga pemerintah, itu lembaga eksekutornya tidak ada. Ya, siapa lembaga yang bisa memaksa UGM misalnya? Paling himbauan seperti itu. Ya, himbauan seperti itu aja. Tapi kalau misalnya ketentuan pidana ya jelas prosesnya nanti kan dari KIP ya, lembaga KIP itu dia bisa mengeksekusi, minta bantuan polisi mungkin bisa. Itu di sana. Hanya kalau kita nih gaya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, masyarakat berhadapan dengan pemerintah. Ada misalnya di Bupati di tempat saya ya, dia membangkang terhadap putusan PT UN, bahkan sampai kasasi. Dia tidak melaksanakan. Tidak bisa dieksekusi. Menurut undang-undangnya,
itu bisa ditegur oleh atasannya. Atasannya bupati itu kan misalnya Gubernur lah ya. gubernur. Kalau tidak gubernur kan menteri dalam negeri, sampai presiden. Tapi tidak dilaksanakan. Begitu juga UGM nanti kalau tidak melaksanakan, itu susah juga untuk diskusi. Tapi saya, karena saya melihat UGM ini sebagai lembaga pendidikan, saya yakinlah, saya percaya UGM akan melaksanakan. Toh, apa sih untungnya bagi dia? Karena itu dengan saya pikir ya, dengan kita berpolemik, bertengkar di pengadilan seperti ini aja, UGM, nama UGM itu kan jelek ya jadinya ya. Walaupun dia itu hak konstitusional dia untuk mengambil langkah hukum. Tapi dengan seperti ini kan ada sebagian masyarakat menilai bahwa UGM ini mau melindungi orang yang diduga memakai ijazah palsu. Nah, walaupun belum tentu palsu. Oke. Nah, berdasarkan kepada tadi ada sebagian anggapan masyarakat, ada anggapan sebagian masyarakat bahwa UGM melindungi, katakan saja terlibat dalam sebuah konspirasi. Kalau itu kemudian ada yang ada di benak masyarakat, apakah masyarakat juga bisa mempersoalkan sikap UGM seperti itu dengan misalnya melakukan class action terhadap tadi yang sebelumnya itu, yang sekian lama mereka melindungi melindungi si dokumen-dokumen ini dari akses publik? Itu bisa saja orang masyarakat melakukan gugatan class action ya, bisa. Tapi sebenarnya dengan gugatan ini saja itu kan sebenarnya sudah hukuman bagi UGM lah. Ya. Kalau misalnya dia tidak melaksanakan itu, nanti kan paling tinggal dieksekusi, melaksanakan sanksi pidana dari Undang-Undang KIP kan, pasal 52 kan, di situ. Ya kalau tidak juga paling nanti kan kalau gugatan class action juga hasilnya seperti itu, lari kepada eksekusi juga kan, gitu. Ya kita hanya mengetuk hati kesadaran UGM. Bahkan saya sudah mengatakan bahwa UGM ini sebenarnya dari awal membentuk tim pencari fakta, tim independen, ya, bukan hanya rektor. Kalau sekarang kan rektor, mohon maaf ya, orang masih menduga rektor ini kerjasama. Iya. Ya mohon maaf ya Bu Rektor, ya ini saya juga alumnus UGM. Saya juga ikut menduga jadinya kan. Kalau beliau seperti UI membentuk tim pencari fakta, tim independen seperti kasusnya Pak Bahlil, ya itu clear kan, orang percaya. Nah apalagi sekarang Rektor, ya Bu Rektor, dan terakhir itu Pak Dekan selalu speak up ya, tapi speak up tidak menunjukkan. Misalnya ijazah dia itu asli, tidak ditunjukkan. Ya, hanya ada sekian pembandingnya. Ya percuma. Kan sudah ada presiden baik kan yang dilakukan misalnya di Amerika Serikat oleh Obama kan, Barack Obama. Betul. Ketika beliau diragukan bahwa beliau bukan warga Amerika Serikat, karena itu beliau tidak layak untuk maju sebagai calon presiden Amerika. Beliau langsung tunjukkan akte kelahirannya ke publik. Bahwa beliau itu kelahiran Honolulu kan. Jadi dia datang dengan bukti. Dia datang bukti kan, tunjukkan. Ya, jadi pembuktian ijazah itu seperti salah satu kuasa hukumnya Dr. Tifa mengatakan itu pembuktian mata, bukan pembuktian orasi oral begitu. Ya, harus tunjukkan bahwa ini loh. Atau terakhirlah di sini kan Arsul Sani kan, Pak Arsul Sani. Dia langsung tunjukkan ijazah dan skripsi disertasi semua kan. Selesai itu barang. Dan terakhir yang dilakukan tidak berpekan-pekan, tidak bertahun-tahun. Tidak bertahun-tahun kan. Langsung tunjukkan, silakan teliti. Kalau saya salah, saya penjara. Atau kampus saya yang salah, kan ikut bertanggung jawab semuanya. Nah, Bapak Jokowi ini kenapa sih kok tidak langsung tunjukkan aja? Ini loh, misalnya, oke, foto saya kalian ragukan. Dulu memang saya begini loh, silakan teliti. Dr. Tifa ya sudah meneliti wajahnya itu, ya 90% itu kan tidak mirip, ya kan, dan yang ditulis oleh buku Jokowi White Paper itu kan, nah itu yang dilakukan. Makanya saya bilang waktu setelah selesai putusan KIP itu, oke lah, karena selama ini UGM mengatakan bahwa ini data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Padahal sudah ada di dalam Undang-Undang KIP pasal 18 itu ya, pasal 18 ayat 2 huruf B mengatakan bahwa terkait dokumen yang berhubungan dengan jabatan publik itu adalah informasi publik terbuka. Nah, saya mengatakan dengan adanya putusan KIP ini, udahlah Pak Jokowi langsung tunjukin aja, datang ke Polda.
Pak, ini putusan KIP mengatakan bukan bukan dokumen pribadi ini Pak. Ini harus diberi ke publik. Tunjukin aja beliau gelar konferensi pers atau minta dengan hormat Bapak Kapolda dan semuanya. Biasa teman-teman, Bang Rizal Fadilah hari ini WL atau wajib lapor mingguan di Polda Metro Jaya. Tapi kita dengar tadi pagi sebelum kesini Bang Rizal sempat mampir dulu ya ke tempat yang lain. Nah mungkin Bang Rizal bisa elaborasi tadi mampir kemana dan dapat apa di situ Bang Rizal? Iya Bang Arif, ya, Bang Agung, Bang Ardi juga ya. Ya tadi bos ya. Iya bos. Tadi pagi saya sebelum ke Polda datang dulu ke Mahkamah Agung. Oke, ngapain itu Bang? Jadi saya pernah membuat surat ya tanggal 15 Juli yang lalu itu Bang Arif tentang mempertanyakan kasus yang telah pernah ditangani oleh pengadilan Jakarta Pusat yang konon sudah inkrah konon ya, tapi saya kan nggak tahu juga tuh itu pasal pramuka. Jadi yang 8 orang yang pernah ditangkap digerebek gitu kan diproses oleh Polda Metro Jaya ini. Itu tahun 2015. Jadi 1 tahun setelah Jokowi menjabat sebagai presiden 2014. Jadi ada penggerebekan tuh itu atas dasar laporan atau informasi dari Menteri Ristek Dikti Pak Muhammad Nasir. Jadi dia menengarai banyak ijazah palsu. Gitu. Jadi dia sendiri melakukan pengecekan timnya ke pasar pramuka. Bahkan dia mendapatkan data ditawari gitu kan timnya itu mau bikin ijazah kata dan sebagainya lah. Dari situ mungkin dia lapor ke Polda. Nah, Polda akhirnya melakukan langkah penggerebekan itu di 2015. 2015 Bang Rizal. Ya, dan di situ kemudian ditindaklanjuti oleh 2 menteri. Mendikbud Pak Anies Baswedan dan Menpan RB itu Yudi Krisnandi. Mereka melakukan penertiban ASN soal ijazahnya. Dan yang paling intensif melakukan itu adalah Pak Anies Baswedan, Mendikbud. Yang tidak lama kemudian 2 orang ini diberhentikan sama Jokowi. Itu jadi akhirnya kata Yudi Krisnandi jangan-jangan kita diberhentikan ada hubungan dengan ijazah yang sekarang rame katanya gitu kan pramuka katanya gitu. Jadi menarik tuh gitu. Oleh karena itu dalam kaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo ya kita kan sudah membuat skema lah sampai ke pasar pramuka gitu. Makanya ke Mahkamah Agung kita minta data gitu. Jadi saya membuat pertanyaan lah 2 gitu kan. Yang satu betul sudah inkrah gitu kan, sudah ditangani oleh MA, bagaimana eksekusinya, pemidanaannya gitu kan, itu poin 1-nya. Poin 2 kami ingin dapatkan juga keputusan hukum dari 8 yang awalnya jadi terdakwa itu gitu kan. Gitu dan itu adalah hak publik gitu, kita bilang itu hak publik dan juga ada kepentingan lah kita nanti sedang melakukan penelusuran soal ijazah palsu. Nah jawabannya gitu kan ada di surat ini. Nah saya buat surat ini dijawab baru penegasan sudah diterima surat ini di Sekretaris Panitra tanggal 24 Juli 2026. Saya masukannya 15 Juli. Jadi jawabannya baru kita tadi dapatkan sudah diterima tanggal 24 Juli di Sekretaris Panitra. Jadi masih tetap menunggu kita apakah balasannya bagaimana ini. Ketua Mahkamah Agung sebaiknya menjawab gitu karena ini pertanyaan publik lah. Jadi sampai sekarang belum ada kepastian ya tentang 8 orang itu kemana mereka? Belum, tapi saya sudah dapat dari jalur lain gitu kan bahwa baru dapat 4 orang itu dengan nomor-nomornya gitu kan dan ternyata mereka diadili di Pengadilan Jakarta Pusat. Oh maksudnya nomor perkaranya dia waktu diproses di Jakarta Pusat. Tahun 2015 tahun itu? 2016 karena itu terakhir kan kalau tidak salah bulan November itu Desember lah itu penangkapannya. Jadi proses pengadilannya mungkin 2016 awal.
gitu. Dan sudah diputus gitu. Ada yang 2 tahun, ada yang 2,5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Saya dapatkan variasi. Beda-beda ya. Beda-beda. Jadi mungkin di situ kan tingkat kualitas pemalsuan. Nah, apa ada nggak yang Pak Jokowi ya gitu, itu kita sedang upayakan telaah gitu dengan data-data ini. Gitu baru saya dapatkan itu bahwa ternyata kalau sampai situ itu yang 4 itu inkrahnya itu PN. Jadi dia nggak naik banding, nggak kasasi. Tapi belum tahu ini, makanya kita butuh informasi dari Mahkamah Agung. Berarti dia langsung menjalani proses penahanan dan langsung gitu kan. Jadi berarti langkah awal dari Polda Metro Jaya itu kan diproses sampai ke Pengadilan Jakarta Pusat, langsung divonis ya inkrah gitu, lalu jalani. Tadi apa benar dijalani nggak tahu kan, ini makanya kita tanyakan ke Mahkamah Agung, bener nggak itu kan, bagaimana proses perjalanannya gitu dari penghukumannya itu. Gitu, Pak Arief, yang tadi itu gitu kan soal ke Mahkamah Agung ya. Terus ke sini kan, kita ke Polda. Kemudian nanti insya Allah tanggal 10. 10 Juli, Agustus ya, sudah Agustus ini kita akan melakukan ke Bareskrim. Itu dalam rangka GMKR, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ya, GMKR. Melakukan konvoy lah gitu, agenda konvoy ke Bareskrim, kemudian lewat ke Kementerian ESDM karena menyangkut bagaimana sih penggerusan kekayaan negara ini gitu, sumber daya alam gitu kan. Kemudian ke kantor Wapres soal Gibran kan yang dipermasalahkan juga soal ijazahnya gitu kan. Dan terakhir di KPK, termasuk juga ingin mempertanyakan atau mungkin dialog lah dengan pimpinan KPK tentang kemungkinan besar tentang korupsinya Jokowi. Karena sekarang dia seperti orang selalu mengatakan duitnya banyak sekali, itu kan tidak berseri, macam-macam kan. Ada bunker, orang begitu. Masa seorang presiden yang gajinya semua sudah kita tahu, kekayaannya luar biasa begitu. Jadi kalau begitu dugaan adanya korupsi di sana masuk akal. Wajar, masuk akal gitu. Maka KPK harus bergerak dong. Yang di awal nanti BPK lah, PPATK lah gitu. Gitu kan, itu tanggal 10 nanti. Dan mudah-mudahan juga disupport oleh publik gitu kan, kegiatan GMKR ini. Gitu, Bang Rizal, saya mau sedikit singgung ya. Memang GMKR kan tahun lalu di bulan Agustus juga sepertinya, itu kan aksi juga besar juga di KPK. Saya masih ingat ya, tentang isu OCCRP tahun lalu. Dan itu cukup banyak, cukup besar. Dan memang sampai dengan hari ini juga belum ada kepastian itu terkait OCCRP yang menyebutkan bahwa Jokowi adalah finalis koruptor lah, kita sebutkan begitu menurut OCCRP. Kan itu harus ada minimal penelusuran dari KPK, dari BPK, khususnya soal uang-uang yang selama ini kita tahu kemarin baru aja dari NTT Pak Jokowi. Dan sebelumnya keliling jadi raja terus. Palsu. Nah itu penting ya untuk kita ingat. Iya. Terus yang kedua Bang Rizal, ini yang menarik juga tadi sempat Bang Rizal singgung soal ijazahnya Gibran. Nah, kemarin kan dalam sidang Bon Jovi versus UGM, ketika UGM mengajukan banding atas putusan Komisi Informasi Pusat, itu kan ke Petun, akhirnya semua banding UGM itu ditolak oleh Petun, dan akhirnya menguatkan putusan KIP, yaitu bahwa ijazahnya Gibran sih? Ijazahnya Jokowi itu
terbuka. Ijazahnya Gibran sekarang lagi sekarang banyak sih. Semua itu keluarga ijazah nggak beres. Iya, Bang Rizal. Nah, terkait putusan KIP itu Bang Rizal, coba. Ya. Saya kira itu satu hal yang penting gitu kan. Benar. Sebenarnya gitu kan kompetensi untuk keterbukaan informasi ada di KIP. Sebetulnya sudah cukup KIP itu punya kompetensi lah, gitu kan, yang spesifik dia, gitu kan, dan harus dihormati keputusannya dan inkrah, gitu kan, dari sisi KIP. Tapi ada peluang masuklah gugatan lain kan, gitu ke PT UN dan PT UN juga cukup menyadari tentang benarnya KIP, gitu kan, sebagai lembaga yang punya kompetensi itu, sehingga putusannya dikuatkan, keberatan dari UGM ditolak, gitu kan. Berarti UGM harus membuka semua dokumen. Ini yang strategisnya ini, gitu kan. Jadi dengan putusan itu UGM harus membuka baik itu ijazah, salinannya, gitu kan, kemudian skripsinya, KRS-nya, waktu KKN-nya, foto-foto wisudanya, buku wisuda, segala macam lah yang dipertanyakan itu oleh pihak Bong Jowi, gitu. Oleh karena itu, ini rakyat masyarakat sedang menunggu nih, dan ini pukulan berat buat UGM. UGM yang seperti harusnya lembaga-lembaga akademik, dia harusnya terbuka, ya, memberi edukasi pada publik, gitu kan, tentang transparansi. Ini enggak, dia masuk di ruang labirin berbelit-belit, gitu kan. Sepertinya akhirnya ini menjadi pelindung dari Jokowi, kan gitu. Akhirnya orang berkata 2 lembaga sekarang pelindung Jokowi. Apa itu? 1 UGM, 2 kepolisian, gitu. Oleh karena itu sekarang publik harus berupaya untuk melawan dari pola-pola yang tidak sehat seperti ini, menurut saya mah. Dan dokumen itu mutlak diketahui oleh masyarakat kok, oleh rakyat kok. Itu tuh presidennya bukan presiden satu lokal tertentu, dia presiden Indonesia. Berarti ada hubungan dengan rakyat Indonesia, gitu. Jadi kalau menurut saya putusan PT UN kemarin itu strategis, gitu, dan pukulan telak untuk pukulan telak buat UGM. UGM sudah menjadi lembaga yang ditunggangi oleh kepentingan, gitu, tidak lagi murni sebagai lembaga akademik. Di situ nanti ada faktor rektornya, gitu kan, juga mungkin mantan rektornya Pratikno itu yang juga diduga terlibat dalam proses dugaan ijazah palsunya Jokowi ini, gitu, Pratikno, gitu. Jadi itu juga langkah lanjut, bahkan kita sudah menekan sebetulnya Pak Prabowo pecat Pratikno, bahkan tangkap Pratikno, gitu, karena dia punya dugaan dan tidak pernah melakukan bantahan-bantahan atas dugaan yang dituntut disampaikan oleh masyarakat. Betul, gitu. Nah, kemudian juga ada satu poinnya, ada lagi mantan rektor Sofyan Effendi, Profesor Sofyan Effendi, dia mengatakan malah ijazah itu adalah ijazah Hari Mulyono. Itu yang Fakultas Kehutanan, yang diotak-atik di Pasal Pramuka. Jadilah itu ijazahnya Jokowi. Hari Mulyono itu adik iparnya ya? Adik ipar, yang kemudian adiknya ini dinikahi oleh Anwar Usman, gitu, Hidayati. Jadi ini masalah yang besar ini. Dia udah ngait dengan Pramuka tuh. Itu mantan rektor UGM loh, gitu. Walaupun sekarang Pak Sofyan Effendi sempat dibungkam dalam tanda kutip. Iya, saya yakin ada intimidasi juga, gitu. Tapi rekam jejak digital kan nggak bisa hapus, gitu. Dan dia pernah ditanya secara langsung, masih seperti itu prinsipnya, gitu. Hanya karena faktor-faktor mungkin membangun stabilitas dan sebagainya lah, itu alasan-alasan klasik lah, gitu kan, sehingga dia tidak terus progresif, gitu. Bang Rizal, ini kan soal PT UN ini kan masih ada satu kesempatan lagi ya bagi UGM, yaitu adalah kasasi yang nanti akan diputuskan di Mahkamah Agung. Tapi kalau kita melihat potretnya, ini nampaknya kan
kayaknya seolah-olah ya kita melihat UGM ini mati-matian ingin menutupi soal ijazah Jokowi gitu loh Bang Rizal. Kenapa ya itu bisa seperti itu dan bagaimana seandainya itu beneran nanti UGM kasasi dan kita mendapatkan hasil putusannya namanya kasasi nggak ada sidang kan? Gimana Bang Rizal? Iya, pertama saya kira karena faktor Om Emilia ya sebagai rektor yang sekarang itu sepertinya tidak dalam posisi yang independen. Ada sesuatu lah yang menyebabkan dia harus melakukan penutupan informasi itu. Yang kedua, wali amanatnya kan Pratikno. Wali amanat. Wali amanat UGM itu menentukan itu. Oh, jadi dia masih ada jabatan dalam tanda kutip masih jadi jabatan gitu kan. Jadi inilah pola yang dibangun oleh Jokowi sebenarnya, bahwa Pratikno itu harus tetap berusaha berada di ruang yang bisa melindungi. Ketika dia keluar setelah selesai Mensesnek, Pratikno kan jadi Menko PMK. Ya kan? PMK itu bawahnya itu ada Menristek Dikti. Jadi ngait lagi ke urusan-urusan perguruan tinggi. Jadi sebenarnya masih punya peran Pratikno ini terhadap UGM. Wajar gitu kan kalau ada perlindungan terhadap dokumen Jokowi yang diduga palsu ini. Jadi selama masih orang-orang ini ada, maka masih mungkin terjadinya proteksi. Iya. Jadi Pak Arief, kita tekankan, pecat dulu ini Pratikno udah bau loh di publik gitu. Harusnya pecat oleh reshuffle. Kalau ada reshuffle, Pratikno reshuffle. Setelah itu proses tuh Pratikno tentang keterlibatannya dalam dugaan ijazah palsu ini sampai ke langkah-langkah menuju ke pasar pramuka. Gitu. Iya. Dan kalau kita lihat kan ini hampir yang dititip-titipkan dalam tanda kutip Jokowi itu yang berkaitan dengan tanda kutip ijazahnya ya Bang Rizal, di betul. rezim yang sekarang ini ya. Iya, jadi masih ada perlindungan seperti misalnya ya Pak Listio juga kan, Sigit ini sebagai Kapolri kan titipan untuk dipertahankan sampai ke jangka waktu tertentu yang cukup mengamankan, termasuk mengamankan Gibran tadi kan gitu. Itu kenapa? Kan aneh gitu. Tidak pernah ada jabatan Kapolri yang begini lama gitu tanpa ada bukti prestasi. Iya. Dan ini sudah lebih dari 5 tahun, hampir 6 tahun ini. Itu gitu udah kan. melebihin jabatan seorang presiden ini. Iya, kalau dari si usia yang normal kan sudah pensiun. Iya, biasanya 2 tahun. Tapi kan keluar lagi kan undang-undang kepolisian baru gitu kan, diperpanjang bisa sampai 60 tahun, bisa sampai 63 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung kalau mau ini dalam konteks politik dipertahankan bisa sampai 2029. Nah, itu. Tapi kalau menurut saya di sini menjadi ancaman buat Prabowo gitu. Jadi seharusnya Prabowo melakukan langkah-langkah pengamanan diri sebagai presiden, gitu, memandirikan diri, jangan sampai dalam posisi tercengkeram oleh kepentingan Jokowi lewat tangan Kapolri, atau juga dalam konteks ijazahnya masih terus dibawa bayang-bayangnya Pratikno. Gitu.